ثوابه وقرب وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت أعلم إنك على كل شيء قدير إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وأرواح سادتنا الصوفياء والمصنفين الكتب وأصحاب الراتب والحزب والأوراد والأديان الجميع، خصوصا إلى روح الحبيب الإمام أحمد بن زين الحبشي وصلى الرحيم وجميع مشايخنا وأمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شهد الله لنا ولهم الفاتحة. إلى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu al-habibul imam Ahmad bin Zain al-Habshi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Ila an qala wa kullu dhalika minal ma'asi wal khaba'ithi al muhlikati. Wa kullu dhalika lan utawi saben dhalika mengkono-mengkono perkara-perkara yang sudah disebut tadi sebelumnya. Apa saja? Banyak ya, riya, ujub, sombong, hasud, maksiat, pelit, buruk sangka. Wa kullu dzalika wa kullulan utawi saben-saben dzalika mengkono-mengkono minal ma'asi bayane saking pira-pira maksiat, minal ma'asi bayane saking pira-pira maksiat, wal khabaithi lan pira-pira kang den haramaken, wal khabaithi lan pira-pira kang den haramaken. Al muhlikati al muhlikati kang ngancuraken atau kang binasaaken, pira-pira kang binasaaken. Bal ba'du dzalika akan tetapi sebagian dzalika mengkono-mengkono dzalika mengkono-mengkono maksiat kang wis disebut mimma saking perkara yudkhilu kang mlebuaken apa ma fil kufri ing dalam kekafiran. Apa iya isti'adzah? Wal iyadu apa bahasa Jawanya? Siapa yang tahu? Bahu rekso apa? Wal iyadu lan utawi bahu rekso. Wal iyadu lan utawi bahu rekso billahi iku kelawan Gusti Allah ta'ala hale maha luhur. Ta'ala hale maha luhur. Jadi perkara maksiat yang sudah disebutkan sebelumnya banyak ya, yang sudah disebutkan sebelumnya
itu termasuk beberapa maksiat dan juga perkara-perkara yang haram yang akan menghancurkan kita. Itu perkara-perkara yang sebelumnya. Dari ria, ujub, sombong, hasud, terus mengecilkan, meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, itu semuanya maksiat-maksiat dan juga perkara-perkara yang haram yang akan menghancurkan kita. Bahkan sebagian daripada maksiat yang sebelum tadi yang disebut itu bisa menjadikan sebab seseorang menjadi kafir. Yang sebelumnya tuh ada beberapa maksiat yang bisa menyebabkan seseorang bisa masuk pada kekafiran. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ragu sama Allah. Asyakku fillah. Ragu sama Allah itu termasuk perkara yang menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Kita nggak boleh ragu. Ada yang ragu? Nggak boleh ragu ya. Kita harus mantap bahwa Allah itu maujud, ada. Kita nggak boleh ragu. Kalau ada orang ragu sama Allah dengan wujudnya Allah, itu berarti keluar dari agama Islam. Terus wa min ta'atil galbi lan tetap iku saking taat ketaatane ati. Wa min ta'atil galbi lan iku tetap saking taate ati. Wa min ta'atil qalbi lan iku tetap saking taate ati. Al imanu billahi utawi iman kelawan Gusti Allah. Al imanu billahi utawi iman kelawan Gusti Allah. Panas ya. Wa min ta'atil qalbi lan iku tetep saking taate ati. Al imanu billahi utawi iman kelawan Gusti Allah. Wal yakinu lan yakin. Wal yakinu lan yakin. Gak boleh ragu. Gak boleh ragu sama Islam. Ya harus mantap. Orang kalau sudah mantap, gak ragu, bangga dengan Islam, maka itu termasuk hatinya orang tersebut, hati orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ragu sama Islam ya, malu ketemu sama orang-orang kafir, ganteng-ganteng, sugih. Ya, kalau kita kan begini ya, terus pakai kopiah hitam atau kopiah putih, terus kemudian kita ragu atau apa namanya nggak yakin, malah nggak bangga, ini yang bahaya. Nggak boleh. Kita kemana saja, mau masuk ke mall, mau masuk kemana saja, kita harus bangga dengan agama kita. Ketemu sama siapa saja harus bangga dengan agama kita. Kalau ada orang dikasih dunia dan seisinya, tapi dia tidak memeluk agama Islam, itu sama aja bohong, percuma. Ya, percuma. Di akhirat dia nggak bawa apa-apa. Hartanya tidak memberikan manfaat sama dia. Tapi kalau ada orang, walaupun dia tidak diberikan dunia dan seisinya, artinya fakir, miskin, tapi dia memeluk agama Islam, terus mantap sama Islam, maka orang tersebut orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Orang yang bahagia nanti insya Allah. Tapi namanya, kalau zaman dulu itu zaman para nabi, ya zaman para nabi itu ya punya mukjizat. Zaman para nabi punya mukjizat. Para rasul punya mukjizat. Nabi Allah Musa punya mukjizat tong kan. Nabi Allah Isa menghidupkan orang mati. Nabi-nabi semua diberikan mukjizat oleh Allah. Untuk apa? Untuk melawan orang-orang kafir.
Itu zaman Nabi, zaman para Rasul. Setelah tidak ada Nabi, kalau Nabi kita Muhammad SAW, mukjizatnya banyak. Salah satunya adalah mukjizat yang paling agung, yaitu Al-Qur'an. Setelah zaman para Nabi, zaman para sahabat, para tabi'in, mereka punya apa? Punya keramat. Ya, punya kemuliaan karena istiqomah, yakin sama Allah, mantap sama Allah, makanya diberikan karomah. Orang kalau istiqomah, insya Allah diberikan karomah. Syaratnya karomah itu ya istiqomah. Orang kalau istiqomah, sholat berjamaahnya istiqomah, di pondok ya istiqomah, ya di rumah ya istiqomah. Kalian istiqomah nggak sholat berjamaah? Hah? Hah? Oh, ada yang jawab nih. Subuhnya gimana? Ya, terutama sholatnya gimana? Ditinggal? Jangan. Ada yang ninggal sholat di sini? Enggak ya. Ada yang ninggalin sholat? Hah? Wah, kalau ada yang ninggalin sholat bahaya. Nauzubillah min dzalik. Itu anjing itu kalau dia guguk itu, kalau orang kan takut ya dengan suara anjing kalau guguk atau itu, padahal anjing setiap dia bersuara guguk itu, apa dia bilang? Itu kalau kita tahu bahasanya anjing, kata anjing, alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alni tarikan nissalah. Ya Allah, alhamdulillah aku dijadikan seekor anjing dan Allah tidak menjadikan saya orang yang meninggalkan sholat. Itu bahasanya anjing. Kata anjing seperti itu. Saya bersyukur sama Allah dijadikan seekor anjing, tidak dijadikan orang yang meninggalkan sholat. Itu kata anjing. Itu anjing saja seperti itu. Nah, lalu bagaimana para malaikat kalau melihat orang yang meninggalkan sholat? Tapi santri jangan hanya sholat, tapi kalau bisa sholatnya berjamaah. Nah, makanya kalau sholat berjamaah, nih kalau kalian di pondok, jangan karena takut aturan, sholat, ibadah, belajar. Jangan karena takut aturan, ya. Tapi ada kemauan sendiri. Supaya apa? Supaya nanti ketika pulang ke rumah, kalian nggak enak kalau ninggalin sholat berjamaah tuh nggak enak. Sumpah, nggak sholat duha sumpah, nggak sholat witir sumpah, nggak sholat qobliyah sumpah, wah sumpah. Orang kalau sudah karena dorongannya karena Allah, ya ibadahnya karena Allah, bukan karena paksaan orang tua, belajar juga bukan karena paksaan. Insya Allah sampai kapanpun kitabnya itu menjadi temannya. Habib males ngobrol sama orang, enak ngobrol sama kitab. Di rumah ya baca kitab. Kalau nggak baca kitab ya baca Quran. Karena kalau sudah bisa baca kitab enak. Kitab itu teman kita, enak. Kamu kalau sudah bisa ngartikan Quran, bisa paham dengan bahasanya Allah, paham dengan kalam Allah, enak. Kalau ngobrol sama Allah, baca ya Allah iya, oh begini iya, atau baca hadis, enak. Makanya kamu Habib nasihati, ingatkan kalau masuk ke pondok, jangan kena dorongan siapapun. Niat karena Allah. Karena Allah, mau orang mau ngomong apa saja terserah. Mau teman kita mau apa saja terserah. Karena dorongannya karena Allah. Tapi kalau karena teman ya, makanya kan kemarin kan sudah diterangkan bahwa tawakal itu harus kepada Allah. Jangan sama siapapun. Tawakal sama makhluk itu gebruk. Kalau makhluknya hilang ya jatuh. Kita bersandar begini nih. Kalau temboknya gebruk ya gebruk. Tapi kalau bersandar sama Allah, mantap sama Allah, mantap sama Nabi Muhammad, insya Allah. Ya,
Ini kalian nih, kamu jangan minder kalau orang tua kalian bukan orang kiai, bukan orang alim. Nah, jangan minder. Banyak orang kayak Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bapaknya penjual kain. Imam Abu Hanifah. Terus Imam Ghazali, bapaknya juga sama, tukang tenun. Tapi beliau bisa menjadi orang alim. Yang penting istiqomah. Ya mantep. Tapi kalau nggak mantep, repot. Habib, bapaknya Habib tukang jahit. Dulu tukang jahit bapaknya Habib. 3 bersaudara mondok. Semuanya ke Surabaya mondoknya di Dalwa, Darul Lupa. Semuanya mondok tiga-tiganya. Sampai selesai. Padahal tukang jahit. Nah, apalagi kalian yang orang tuanya Masya Allah, ada yang mungkin usahanya lebih hebat dari orang tua Habib, tapi itu harus ada kemauan sendiri. Ya, harus ada kemauan sendiri. Nah, memang kalau nyari ilmu itu awalnya memang pahit. Ilmu itu awalnya pahit. Capek gak? Apa ya? Capek. Habib juga capek. Waduh, pengen berhenti. Kapan mau berhenti ya? Selalu begitu pikirannya, selalu begitu. Cuman terus ingat bahwa nanti yang enak, yang ngerasain enak tuh bukan orang tua. Bukan siapa-siapa. Yang ngerasain enak tuh kamu. Ngerasain enak tuh kamu. Makanya kata Rasulullah, al-alim in ihtija ilaihi nafa. Wa nistugni anhu agna nafsah. Orang alim tuh enak. Orang yang punya ilmu tuh enak. In ihtija ilaihi nafa. Kalau ada orang yang mau belajar sama dia, berikan manfaat. Orang alim, kalau ada orang yang mau belajar, kasih dia, ajarkan dia, nafaat. Dia berikan manfaat kepada orang yang mau belajar. Wa ini stugniya anhu agna nafsah. Orang alim tuh kalau ada orang nggak mau belajar sama dia, ya sudah, cukup di rumah, nungguin anak. Kalau punya anak, ajarkan ke anak ilmunya. Alhamdulillah malah anak yang fokus, dapat ilmunya orang tuanya seperti itu. Jadi intinya harus mantep. Ya, nggak boleh ragu. Kita al-yakin, ya, kita harus punya keyakinan, dan kita juga harus yakin bahwa ilmu agama itu akan memberikan manfaat. Akan memberikan manfaat. Ijazah penting, memang ijazah penting. Ya Habib, alhamdulillah SD aja enggak ada. Ada ijazah SD tapi nggak tahu kemana. Apalagi SMP, SMA, nggak ada. Tapi alhamdulillah Habib bisa ngobrol sama orang kuliah ya nyambung. Ya, sama orang dokter ini nyambung Habib. Apa yang nggak bisa sekarang? Ilmu apa saja sekarang, ilmu umum itu semuanya harus serba bisa. Kalau kamu nggak bisa berarti kamu yang males. Apa yang nggak bisa? Sekarang ada apa? Chat apa tuh? Hah? Kalau mau nanya, tanya aja sama Google. Ya kan? Oh, saya nggak paham nih masalah ini, masalah ilmu formal. Tapi memang kamu harus rajin. Tetap kamu harus rajin. Tapi pentingkan ilmu agama yang mantep. Ya, yang mantep, yang yakin sama ilmu agama. Di sini ada kelas berapa ini? SMP-nya kelas berapa? Yang paling tinggi kelas berapa? 8, yang 9 nggak ada. Hah? Nggak ada. Jadi harus mantep ya. Terus juga dorongannya karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Karena itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Wal yakin ulan yakin. Wal ikhlas ulan ikhlas. Wal ikhlas ulan ikhlas.
Wa tawadhu lan tawadhu andap asor. Tawadhu. Wa tawadhu lan tawadhu andap asor. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadhu diangkat oleh Allah. Tawadhu, tawadhu takun kan najmi. Kata ulama, tawadhulah kamu seperti bintang. Bintang tuh di atas. Tapi orang bisa ngelihat ke bawah. Lihat dari mana? Melihat dari air atau kacang. Oh, kelihatan. Padahal posisi bintang di atas. Wala takun kaddukhon. Jangan kamu menjadi seperti apa? Asap. Seperti asap. Asap itu posisinya rendah di bawah, kepengennya naik ke atas. Ada nggak asap itu larinya ke bawah? Pengennya ke atas. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu maka diangkat oleh Allah. Wa man takabbar wada'ahu Allah. Orang yang sombong dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa tawadhu lan tawadhu wan nasihatu lil muslimina wan nasihatu lan nasihat lil muslimina keduane wong muslim. Lil muslimina keduane piro-piro wong muslim. Atau wan nasihatu lil muslimin artinya maring piro-piro wong muslim. Dan juga kita termasuk ketaatan hati itu kita harus punya jiwa nasihat kepada orang lain. Ya. Apa itu nasihat? Nasihat itu iradatul khair lil mansuhibih. Itu namanya nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu kita menginginkan orang lain baik. Nasihat itu kita menginginkan orang lain benar. Itu namanya nasihat. Kamu ngomong sama teman, punya keinginan supaya teman kamu itu benar, itu namanya nasihat. Tapi kalau kamu menyimpan harapan keinginan supaya orang lain itu nggak benar, itu namanya bukan nasihat. Berarti apa? Menyimpan rasa benci atau hasut sama orang lain. Nah, kewajiban kita bagi seorang muslim, kita harus punya jiwa nasihat. Harus apapun yang keluar dari mulut kita untuk orang lain, kita niatkan supaya orang lain itu menjadi benar atau lebih benar. Ya santri di sini, ya Habib ngomong begini supaya kalian benar atau lebih benar. Itu namanya nasihatul lil muslimin. Makanya kata Rasulullah, ad-dinu an-nasihatu. Utawi agama an-nasihatu iku nasihat. Jadi agama itu isinya nasihat. Kalau kamu mau tahu agama isinya apa? Nasihat. Dari zaman Nabi sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah. Kalau tidak ada nasihat, maka ajaran-ajaran Nabi Muhammad tidak mungkin sampai kepada apa? Umat-umat sampai yaumul qiyamah. Ajarannya Nabi bisa sampai kepada kita sampai pabian ilir ya. Karena apa? Sebab nasihat. Kalau kita punya jiwa ini, punya menyimpan hati yang nggak benar, maka dia tidak mungkin yang keluar dari mulutnya dia sesuatu yang bagus. Dan juga di dalam hatinya menyimpan yang tidak baik untuk orang lain. Nah, ini namanya orang yang nggak benar. Makanya kita harus punya sifat apa? Nasihal muslimin. Gimana caranya orang lain itu menjadi baik? Kitanya baik, orang lain pun baik. Caranya bagaimana supaya kita tidak menyimpan rasa benci sama orang lain? Doakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain benar, insya Allah, apa kata malaikat? Walaka bimithli. Dijawab oleh malaikat. Kalau kita doakannya, ya Allah mudah-mudahan Fulan bin Fulan menjadi orang baik, Fulan bin Fulan jadi orang alim, Fulan bin Fulan banyak rezekinya. Apa kata malaikat? Kamu juga seperti itu. Kamu juga seperti itu. Kamu juga seperti itu. Kita doakan orang lain, malaikat mendoakan kita. Kalau kita bisa begitu,
insya Allah tidak mungkin menyimpan rasa benci sama orang lain. Nggak mungkin. Hilang itu benci sama orang lain. Makanya Habib setelah sholat, diusahakan kalau habis sholat tuh, doa, kita baca Fatihah. Ya, kita bacakan Fatihah. Kita doa Allahumma anallahu yataqabbalus shalah wa du'a ila arwah walidina wa masyayikhina. Mudah-mudahan doa dan sholat kita diterima oleh Allah dan kita kirimkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, dan juga kita kirimkan Fatihah ini kepada orang-orang yang dulu pernah di sini. Orang-orang yang dulu di sini sabiqon walahiqon, orang-orang yang pernah di sini dan juga orang-orang yang akan menempat di sini kita doakan supaya menjadi orang baik, menjadi orang yang soleh, terus dijauhkan dari mara bahaya. Setiap habis sholat Habib doakan seperti itu. Apa sih tujuannya? Ya supaya kita mendapatkan doa dari mara malaikat. Jangan kita nanti hancur nanti. Wah, ya malaikat juga, kamu juga begitu sama. Kamu juga sama begitu. Akhirnya kita doakan orang lain, doanya siapa yang diijabah? Lebih cepat mana doanya kita apa doanya malaikat? Doanya malah malaikat. Kemungkinan orang yang kita doakan jelek belum kena, tapi kita lebih dulu kena. Karena apa? Karena dapat doanya para malaikat. Paham ya? Terus, wan nasihatu lil muslimin wasakha'u lan lapang dada. Atau bisa diartikan dermawan, tapi lebih bagus diartikan as-sakha, lapang dada. Memaafkan. Gampang maafkan. Gampang memaafkan orang lain. Tidak menyimpan benci. Karena kata Rasulullah, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathratis shalah wa siyam. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya para wali-wali abdal itu masuk surga itu bukan karena mereka itu banyak sholate, bukan karena banyak puasane, tapi mereka banyak puasanya, banyak sholatnya. Tapi sebab masuk surganya mereka, kenapa? Karena sakhawatun nufus. Jiwanya itu dermawan, jiwanya itu lapang. Tidak menyimpan benci kepada kaum muslim. Ya, menyimpan. Sebelum tidur, ya Allah, semua orang-orang yang benci kepada saya doakan. Orang-orang yang menyakiti saya doakan baik. Supaya mereka diberikan hidayah. Terus kemudian dilapangkan rezekinya, diberikan sehat sebelum tidur. Kalau bisa begini, wah, kamu bisa mimpinya enak. Ya, mimpinya enak. Tapi kalau udah menyimpan benci, sebelum tidur benci, sebelum ini, mau banyak sholawatnya kayak apapun, sulit untuk mimpi sama Nabi. Kalau kamu kepengen diangkat derajatnya terus gampang mimpi orang-orang soleh, harus tawadhu dan juga harus punya sifat sakhawatun nufus. Ya, jiwanya ini apa? Lapang. Dan juga wan nasihah lil muslimin. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini baik, jadi orang baik. Oh, mudah-mudahan ini jadi orang benar. Oh, ini doakan supaya banyak rezekinya. Insya Allah kita pun banyak rezeki. Ya. Terus wa husnudzan dan baik sangka. Wa husnudzani lan baik sangka. Husnudzan kepada siapa? Ya kepada Allah dan juga kepada manusia. Ya. Terus wa ta'dhimu sya'airillah lan ngagungaken pira-pira tetengerane Gusti Allah, tetengeran. Wa ta'dhimu sya'airillah lan ngagungaken tetengeran, pira-pira tetengerane Gusti Allah. Syiar-syiarnya Allah. Seperti apa? Ngagungakan syiarnya Allah, masjid, pondok pesantren, termasuk
Pondok pesantren syiarnya Allah. Karena di pondok pesantren diajarkan hukum-hukum Allah, diajarkan apa? Firman Allah, diajarkan hadisnya Rasulullah. Panas ya? Panas ya? Oh, Allah. Nanti besok-besok kalau belum dikipas, nanti di luar aja ngajinya ya. Adem ya. Gitu ya. Jadi wa ta'dhimu sya'airillah, kita harus mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Masjid, para nabi, para aulia, orang-orang saleh, Quran, ilmu, ya termasuk syiarnya Allah. Wa syukru ala ni'amillah, wa syukru lan syukur ing atase pira-pira nikmate Gusti Allah. Wa syukru ala ni'amillah lan syukur ing atase pira-pira nikmate Gusti Allah. Contohnya seperti apa? Kal islami, koyo Islam. Nikmat bukan kita menjadi orang Islam? Nikmat. Alhamdulillah orang tua kita memeluk agama Islam, sehingga kita lahir pun beragama Alhamdulillah, syukuri. Jangan nggak disyukuri, disyukuri. Nikmatul Islam disyukuri. Wa ta'ati lan taat. Kita bisa taat begini, bisa mau ngaji, ya, mau ibadah, mau sholat berjamaah, mau ngaji Quran, itu taat namanya ya. Dan itu harus disyukuri. Wasairin ni'ami lan sekabiana piro-piro nikmat. Wasairin ni'ami lan sekabiana piro-piro nikmat. Terus wasabru alal balai lan sabar alal balai ing atase bala. Panas ini. Dibuka panas ya, nanti nyamuk. Dikit lagi. Wasabru alal balai lan sabar alal balai ing atase bala. Mithlul amrodi sepadane piro-piro loro. Mithlul amrodi sepadane piro-piro loro, sakit. Ya kita harus sabar ya. Wal mihan lan piro-piro ujian. Wal mihan lan piro-piro ujian. Orang kalau mau naik kelas harus diuji. Ya. Kalau nggak ada ujian nggak naik kelas. Makanya ketika Allah menguji kita ya harus sabar. Karena kita mau naik kelas. Wa mautil ahibbah lan matine apa? Orang-orang yang dicintai itu apa? Wa mautil ahibbah lan matie orang-orang yang dicintai. Setiap orang sayang sama orang tua sayang sama anak, ya gak? Kita sayang sama orang-orang yang kita cintai. Yang namanya dunia itu bukan tempat untuk berkumpul. Ya, dunia itu bukan tempat orang berkumpul. Berkumpulnya kita di dunia pasti bisa. Kapan pasti berpisah. Kapan saja mau pasti pisah. Kamu ahbib masyikta, kata Rasulullah, terserah kamu mau senang sama siapa aja, terserah. Fa innaka tufarikuhu, sesungguhnya kamu bakalan berpisah sama ya. Kamu mau senang sama siapa saja, terserah. Kita mau senang sama orang tua kita, bakal bisa. Kita senang sama anak, bakal bisa. Senang sama istri, bakalan bisa. Terserah kamu mau senang sama siapa saja. Tapi ingat, kamu bakalan
berpisah dengan orang yang kamu cintai. Ya, pasti setiap orang pasti kalau nggak lebih dulu, kalau nggak orang yang lebih dulu. Kalau nggak kitanya dulu yang mati, orang lain yang dulu mati. Ya. Wa faqdil mali, lan kehilangan harta atau kesepen harta. Wa faqdil mali, lan ilange harta. Wa tasallutin nasi wa ghairiha. Apa itu tasallut? Nah, tasallut itu saya panas Rizky. Kamu lebaran kemana Rizky? Hmm? Hah? Wa tasallutin nasi wa ghairiha. Tasallut itu dikuasai atau ditindas oleh manusia. Wa tasallutin nas, dan ditindas oleh orang-orang wa ghairiha lan liyane. Wa ghairiha lan liyane tasallutin nas. Jadi juga kita harus sabar dengan apa ditindas. Kadang kita ya disakiti oleh orang lain, ditindas ya, di apa namanya, kadang ya namanya di pondok ada yang bully pasti. Makanya Habib nggak suka sama orang yang bully, kesian orang ditindas, apalagi orang-orang baru, santri baru nggak boleh ya. Itu ya memang kita harus sabar sama perbuatan manusia. Cumanya kita perlu diingatkan, orang yang nindas orang lain itu ya haram dosanya ya, apa namanya, itu perbuatan yang keji. Lanjut, wasabru ala taati, lan sabar ing atase taat. Wasabru ala taati, lan sabar ing atase taat. Wasabru alal ma'asi, lan sabar ing atase maksiat. Wasabru alal ma'asi, lan sabar ing atase maksiat. Kita harus sabar menjalankan taat. Lagi enak-enaknya tidur, bangun sholat subuh. Lagi enak-enaknya sholat apa namanya, ngantuk, suruh baca wirid, wirdul latif, baca wirid ini, ya harus sabar. Ya, memang kita manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gimana caranya? Jangan sampai bangun dari tidur itu untuk tidur lagi. Ya, kalau sudah bangun ya untuk bangun, semangat, seger. Jangan pas bangun, sholat subuh, habis wudhu, sampai ke aula, buat tumpang tidur, pindah tempat, tidur lagi begini. Ya Allah, jangan ya dirubah seperti itu. Jangan. Kita kalau selalu nurutin hawa nafsu gitu, ya terus sampai kapanpun. Orang kalau tidur habis sholat subuh, ya walaupun dikasih rezeki banyak, nggak berkah rezekinya, nggak berkah.
Walaupun dikasih rezeki banyak, nggak berkah. Habis sholat subuh itu, ya jangan pernah tidur. Jangan pernah tidur. Usahakan. Lawan semampu kamu. Lawan. Karena musuh terberat itu bukan orang lain. Kamu pikir musuh itu yang paling berat itu orang gede yang ini. Bukan. Musuh terberat itu ini. Diri kita sendiri. Kamu bisa melawan kamu, berarti kamu orang kuat. Kamu bisa lawan diri kamu, berarti kamu orang kuat. Habis subuh khususnya. Jangan pernah tidur. Lawan. Gimana caranya? Kalau ngantuk, rauk. Cuci muka. Jangan tidur. Tidur tuh siang tidur. Enak tidur. Kalau udah capek baru. Kalau subuh tidur, sampai kapanpun ya orang kalau begini terus, ya tidur terus. Rezekinya nggak berkah. Hatinya selalu kurang sama rezeki. Biarpun duitnya banyak, merasa kurang terus sama kurang terus. Orang begini pusing. Ya, orang yang suka tidur habis subuh, kelihatan mukanya kelihatan sumpek. Sumpek lihat mukanya. Apalagi nggak sholat duha. Sholat duha nggak di sini? Hah? Allah, kamu sholat duha kan tahu. Sholat duha itu sunnah yang nggak pernah ditinggal sama Nabi. Sholat duha, ya bukan berjamaah. Sholat duha itu bukan berjamaah. Sholat sendiri-sendiri. Ada kemauan sendiri. Kemauan. Oh ini sunnah Nabi. Sholat duha minimal 2 rakaat. Ya minimal 2 rakaat. Tapi lebih bagusnya 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat doa. Orang tua kalian rezekinya tergantung kalian. Kalau kamunya rajin, orang tua kalian banyak rezekinya. Tapi kalau kalian duhanya malas, qabliyah malas, salat berjamaah malas, kasihan. Orang tua kalian kasihan. Makanya yang rajin, sholat duha yang rajin. Jangan sumpek melihat orang nggak sholat duha. Habib dulu, kalau di Hadramut, itu saya punya guru Habib Hasan Syatiri itu. Kalau ngeliat orang nggak sholat duha, ngeliat mukanya tuh enak. Sumpek katanya. Muka kamu tuh sumpek, nggak sholat duha. Karena sholat duha itu sedekah. Kamu tahu nggak? 360 sendi. Kita ada berapa sendi? 360 sendi. Manusia tuh ada 360 sendi. Itu kalau kamu sholat 2 rakaat, sama saja setiap sendi itu kamu sedekahin. Makanya orang yang sholat duha, satu, dijaga sama Allah dari jin. Setan itu, jin itu males. Takut deket sama orang yang sholat duha. Makanya juga orang sholat duha insya Allah mukanya enak, buat ibadah enak, buat belajar enak, masuk. Kenapa? Karena nggak dideketin sama setan, sama jin. Tapi kalau orang duhanya males, aduh ini orang wis digendoli terus ning jin. Ya, terus juga kata guru saya, orang yang sholat duha itu nggak mungkin dikerasukan setan. Kerasukan jin itu nggak mungkin. Ya, orang sholat duha nggak mungkin kerasukan jin, nggak mungkin. Kenapa? Karena 360 sendi kita ini disedekain dengan 2 rakaat sholat duha. Terus dibaca doanya. Apal nggak? Ada yang apal nggak doanya duha? Ya? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Iya, kalian nggak mau ngafal begitu-begitu, nggak mau ngafal, begitu malas. Ya, sampai kapan kamu begitu terus? Sampai kapan? Makanya usahakan dibaca. Oh, habis sholat duha, ambil kitabnya. Kan ada kitabnya, ambil sholat duha, doa sholat duha, dibaca. Dilatih dari sekarang. Dilatih, apalagi sudah 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun di pondok, doa duha nggak hafal, sholat duha nggak mau, ya sholat witir nggak mau, ya rugi gak? Habib mau tanya, rugi gak? Kalian rugi gak? Mondok kalian bayar gak? Padahal males yang bikin kalian rugi itu bukan pondok. Yang bikin rugi itu kalian sendiri. Kamu tidak memanfaatkan
tidak memaksimalkan tidak memanfaatkan tempat. Padahal kalau kamu memanfaatkan tempat, kamu sudah hebat, kamu 3 tahun. 3 tahun. Habib 3 tahun, waktu lagi maaf ya Habib mau ceritanya. Habib 3 tahun di Hadramut ketika Habib belajar. Gak mungkin orang bisa hatam Fathul Mu'in, Umdah dalam jangka 3 tahun, gak ada. Gak ada sejarahnya. Itu Umdah saja setahun setengah sampai 2 tahun. Fathul Mu'in bisa 2 tahun sampai 3 tahun. Kenapa Habib? Habib maksimalkan. Itu kesempatan buat saya. Gimana caranya 3 tahun itu semuanya selesai. Habib minta privat, minta tolong sama ustadz di sana, tolong berikan waktu saya pengen belajar, sampai Habib nggak punya waktu untuk main, nggak ada Habib. Karena Habib tahu, orang tua Habib itu orang nggak mampu. Karena Habib sadar orang tua saya nggak mampu. Gimana caranya? Karena biaya besar, ya kan? Gimana caranya? Habib minta, saya minta privat, saya pengen belajar. Sampai nggak ada waktu tidur tuh, nggak ada. Ada waktu tidur di atas jam 1, jam 2. Habis sholat subuh, kalau di sana habis sholat subuh tuh, habis sholat baca wirid, langsung belajar nahu. Kalau kamu udah tidur, kamu di kamar, ya, oh Habib ngeliat di CCTV, ya Allah tidur, ya kan? Ulah kamu sendiri. Padahal kamu sudah dewasa. Begini nih udah dewasa, bukan lagi anak kecil. Kalian bukan anak kecil, kalian sudah dewasa. Gimana caranya buat kamu supaya semangat? Kalau ngantuk, ambil anduk, masuk kamar mandi, habis sholat subuh. Ya, misalkan seperti itu. Habib nasihatin kalian, eman sekali. Berapa uang yang sudah dikeluarkan orang tua kalian? Tapi santri ini kadang, karena Habib dulu pernah santri ya, ada teman-teman kita juga begitu dulu. Pengen pulang terus males. Dia nggak sadar bahwa orang tuanya tetap berjalan. Artinya berjalan apa? Yang ngirimnya tetap, bulanannya tetap. Nggak sadar dia santri. Jajannya tetap dijajani, ya kan? Bener nggak? Kalau nggak jajannya telepon kalian pasti, ya kan? Kalian nggak pernah sadar. Padahal kalau kalian sadar, ya Allah, iya ya orang tua saya. Kesempatan. Dimanapun Habib berulang-ulang, dimanapun mondoknya, kalau kaliannya rajin, nggak ada yang bisa nanding. Itu ada kiai, tahu kiai Senori sama kiai sama itu nggak mondok di mana-mana, di pondok kampung, ya belajar sama ustadz-ustadz yang di kampung, kiai-kiai di kampung, jadi alim, muridnya kiai semua. Nah, kamu ditaruh di pondok manapun ya sama seperti ini. Yang namanya belajar tuh begini. Ya, makanya kalian jangan disia-siakan. Habib ulangi lagi, jangan disia-siakan. Kalian ingat kalau lagi males, ya Allah, orang tua saya ini ngirim duit. Ya Allah, orang tua saya ini berharap sesuatu sama saya. Berharap banyak sama kita ini. Bener gak? Orang tua kamu berharap gak? Habib mau tanya, berharap gak? Oh, iya. Ya kamu harus punya target. Kalau kalian harus punya target. 1 tahun ini harus saya begini. Harus, kalau nggak ada target, 20 tahun kamu di pondok ya begitu. Kalau nggak punya harus punya target. 1 tahun ini saya harus bisa begini. Gimana caranya? Oh ini waktu saya kosong begini. Saya kepengen fokus dulu nih. Kok ini nahu ini saya harus paham nih. 1 tahun harus paham saya nahu. Terus pahami. Kalau nggak paham, nanya. Jangan habis belajar pulang nggak paham, taruh. Ya sampai kapanpun. Ya betul nggak? Habib ngomong betul nggak? Nah, makanya diingat kalau lagi malas, apalagi pas sholat subuh, ingat orang tua kalian berharap supaya
Satu, dapat doa dari kalian. Kedua, berharap banyak supaya kalian menjadi orang yang punya ilmu agama. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Fadal ke masjid, ke aula.